Halo, hai, welcome to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar bersama saya, Ibu Guru Sherly Aiba. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo, apa kabar hari ini? Ibu Guru harap semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Oke, semoga pembelajaran hari ini menyenangkan buat anak-anak dan tetap semangat untuk belajar. Pagi ini kita tiba pada pembelajaran tema yang keempat, berbagai pekerjaan, dan subtema yang ketiga, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran yang ketiga. Semoga hari ini anak-anak semangat dalam belajar ya. Oke, mari kita mulai satu demi satu. Let's go. Nah, anak-anak, Udin sangat bangga dengan pekerjaan ayahnya. Pekerjaan ayahnya adalah sebagai pendongeng. Ayah Udin pandai membuat cerita-cerita dongeng menarik. Setiap hari, Ayah Udin selalu mendongengkan cerita kepada Udin. Udin senang mendengarnya. Dan salah satu dongeng yang diceritakan oleh Ayah Udin ini akan diceritakan kepada kita ya. Kita akan baca bersama-sama dongeng tersebut karena Udin sangat senang dengan dongeng tersebut. Mari kita baca bersama-sama. Judulnya adalah 4 ekor lembu ya. Kita dengarkan bersama-sama. Dengarkan dan baca. Mari kita baca. Di sebuah padang rumput, 4 ekor lembu sedang mencari makan. Mereka selalu bersama-sama dan rukun. Mereka saling menjaga satu sama lain. Di suatu tempat yang tersembunyi di dekat padang rumput, seekor singa sedang mengawasi 4 ekor lembu yang sedang makan tersebut. Mereka sulit sekali aku mangsa. Mereka selalu rukun dan mengikatkan ekor satu sama lain sehingga aku tidak bisa menyerang keempat mangsa ini ya, pikir singa itu. Akan tetapi suatu hari keempat lembu tersebut bertengkar karena perbedaan pendapat. Mereka ingin mencari tempat makan baru. Rumput di lembah sana hijau dan segar. Ayo kita ke sana, kata lembu pertama. Lembu kedua berkata, tidak, aku tidak suka lembah itu. Lebih baik kita ke bukit sana. Rumputnya jauh lebih segar. Aku tidak mau menaiki bukit, menurutnya. Rumput di sana terbaik di balik bukit itu, seru lembu keempat. Aku akan tetap pergi ke lembah sana. Kalian terserahlah mau kemana, kita berpisah saja, kata lembu pertama. Aku tetap di sini kalau kalian akan pergi, menyesal jika bertemu dengan singa, kata lembu yang kedua. Aku tidak takut kepada singa, kata lembu keempat. Jika kalian tidak mau pergi, dengarkan aku akan pergi sendiri. Akhirnya keempat lembu itu berpisah. Saat lembu pertama sampai ke lembah, singa sudah mengintainya. Tidak menunggu lama, singa langsung menerkam lembu pertama dengan cakar dan taringnya. Akhirnya lembu pertama meninggal. Singa kemudian menemukan lembu kedua di bukit. Lembu kedua tidak akan menang melawan singa sendirian.
singa menerkam dan memakannya juga. Tinggallah 2 ekor lembu lagi. Tampaknya singa juga tidak akan kesulitan memangsa mereka. Kedua ekor lembu tersebut akhirnya mati dimangsa singa. Itulah akibatnya dari pertengkaran 4 lembu. Mereka mati diterkam singa. Cerita yang menarik ya anak-anak. Oke, setelah anak-anak sudah membaca, mendengarkan cerita ini, mari kita mencoba menjawab pertanyaan yang ada di slide ini. Ada 3 pertanyaan. Baca dengan teliti, kemudian dijawab. Boleh ya? Oke, kita lanjut. Pada pembelajaran kali ini, kita belajar tentang kalimat langsung dan tidak langsung. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis dengan apa yang dikatakannya. Itu kalimat langsung. Kalimat langsung memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pada kalimat langsung, kalimat petikan diapit tanda petik ya, bukan 1 ya. Tanda petik harus 2, bukan cuma 1. Tanda petik penutup ditaruh setelah tanda baca. Ingat ya, tanda baca dulu apakah itu titik, tanda tanya, baru taruh tanda penutup, tanda kutip ya. Kemudian contoh yang ada di bacaan di atas. Tanda petik, rumput di sana hijau dan segar, titik. Ayo, kita ke sana, titik, tanda petik. Ajak lembu pertama, titik. Nah, ciri yang kedua, kalimat petik dan kalimat langsung, ya, kalimat pengiring dipisahkan dengan tanda baca koma, ya, ada dalam kurung. Koma, ya, contoh. Huruf pertama yang kalimat yang dipetik menggunakan huruf kapital. Apa huruf kapital? Huruf besar ya. Contoh di slide. Lalu lembu kedua berkata, koma, tanda petik, bukan tanda petik, tidak, koma, aku tidak suka rumput di lembah itu. Lebih baik kita ke bukit sana, titik. Rumputnya jauh lebih segar, titik dulu, baru tanda petik. Ciri yang ketiga, jika ada 2 kalimat pada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil kecuali nama orang dan kata sapaan. Contoh, tanda petik, aku tidak takut kepada singa, koma, tutup tanda petik, kata lembu keempat, koma, buka tanda petik, jika kalian tidak mau pergi denganku, koma, aku akan pergi sendiri, titik dulu, baru tanda petik. Nah, inilah kalimat langsung. Sekarang mari kita lihat kalimat tidak langsung. Apa itu kalimat tidak langsung? Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat yang sama ya. Kalimat tidak langsung memiliki ciri-ciri sebagai berikut ya. Yang pertama, tidak menggunakan tanda petik. Kedua, terdapat perubahan kata ganti orang sebagai penggantinya. Kita lihat contoh. Yang pertama, kata ganti orang pertama berubah
menjadi orang ketiga. Contoh, saya atau aku berubah menjadi dia atau ia, ya. Saya atau aku berubah menjadi kata dia atau ia. Yang kedua, kata ganti orang kedua atau orang ketiga berubah menjadi orang pertama. Contoh, kamu atau dia menjadi saya, aku, atau nama orang. Saya. Jadi ini ciri-ciri kalimat tidak langsung. Yang ketiga, biasanya ditambahkan konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung bahwa, ya. Jadi biasanya ditambahkan dengan konjungsi kata sambung bahwa. Kita lihat contoh yang ada di slide. Yang pertama, lembu keempat berseru, koma, buka tanda petik, aku tidak mau menaiki bukit. Itu adalah kalimat langsung. Ketika kita rubah menjadi kalimat tidak langsung, maka lembu keempat berkata, buka tanda petik, jika kalian tidak mau pergi denganku, koma, aku akan pergi sendiri. Ya, itu kalimat langsung. Kalau kita ubah menjadi kalimat tidak langsung untuk kalimat yang pertama dulu, lembu keempat berseru, aku tidak mau pergi, tidak mau menaiki bukit. Kita ubah menjadi kalimat tidak langsung adalah lembu keempat berseru bahwa dia tidak mau menaiki bukit, ya. Jadi berubah, ya. Sedangkan pada kalimat lembu keempat berkata, aku tidak mau pergi jika tidak mau pergi denganku, aku akan pergi sendiri. Diubah menjadi kalimat tidak langsung adalah lembu keempat berkata bahwa jika kamu tidak mau pergi dengannya, ya, jika kami tidak mau pergi dengannya, dia akan pergi sendiri. Itu kalimat tidak langsung. Bisa, ya? Bisa. Oke, mari kita coba berlatih, ya. Berlatih berdasarkan kalimat-kalimat yang ada di slide atau di buku teks ini. Kita akan coba membuat kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, ya. Saya ingin jadi guru, Bu, jawab Mira. Bagaimana kita rubah kalimat ini menjadi kalimat tidak langsung? Yang bagian kedua adalah ubahlah kalimat tidak langsung menjadi kalimat yang langsung. Silakan anak-anak lihat, baca baik-baik kalimat yang ada di slide atau di buku teks, rubahlah menjadi kalimat yang langsung. Dari kalimat tidak langsung menjadi kalimat yang tidak langsung. Bisa, ya? Silakan bertanya kepada guru atau berdiskusi dengan orang tua jika mengalami kesulitan. Oke, anak-anak. Silakan anak-anak berdiskusi dengan teman sebangku atau dengan orang tua di rumah jika pertanyaan yang ada di teks ini. Coba tanyakan, ya. Judul yang pertama, sila keberapa dengan cara tersebut? Tuliskan bunyi sila tersebut. Cerita yang tadi, 4 ekor lembu. Kedua, jelaskan hubungan antara sila tersebut dengan cerita 4 ekor lembu. Ya, coba diskusikan dengan teman-teman atau orang tua. Nah, sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin digunakan karena merupakan pohon yang besar di mana banyak orang yang dapat berteduh. Di bawah beringin, di bawah naungan negara Republik Indonesia, pohon beringin memiliki sulur atau akar yang menjalar kemana-mana. Begitu juga halnya dengan keragaman suku bangsa, budaya, dan agama yang menyatu di bawah nama
Indonesia. Sila ketiga berbunyi, Persatuan Indonesia memiliki makna bahwa kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk bersatu, membangun negeri dan tidak mudah tercerai-berai karena berbagai hasutan. Nilai-nilai yang mencerminkan sila ketiga diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. 2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Mengembangkan sikap saling menghargai. 4. Menjunjung nilai persatuan dan kesatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 5. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Itulah nilai dari sila ketiga yang disimbolkan dengan pohon beringin. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, mari kita coba jawab 5 pertanyaan yang ada di slide ini. Bisa ya? Oke, mari kita lanjut. Udin sangat bangga dengan pekerjaan ayahnya, pendongengnya. Demikian juga dengan Putu. Ia juga bangga dengan pekerjaan ayahnya sebagai tukang kayu. Mari kita bangga pekerjaan ayah kita juga ya. Bacalah kegiatan yang dilakukan oleh ayah Putu sebagai tukang kayu berikut ini. Kita akan baca. Ayah Putu bekerja sebagai tukang kayu. Setiap hari ayah Putu mendapatkan pekerjaan untuk membuat meja, kursi, dan lemari. Untuk membuat barang tersebut, ayah Putu membutuhkan kayu sebagai bahan utamanya. Kayu diperoleh oleh penjual kayu, ya. Kayu lalu disusun dan dibentuk menjadi meja, kursi, dan lemari. Setelah terbentuk, kayu dicat agar lebih bagus dan menarik. Nah, barang-barang yang telah jadi kemudian diantar ke pemesanan seperti toko, mebel, dan perorangan. Berdasarkan cerita di atas, mari kita coba jawab pertanyaan yang ada di slide ini. Ada 5 pertanyaan, baca dengan teliti, kemudian jawab. Nah, bagian alur proses perjalanan kayu dari hutan, kemudian sampai diolah menjadi meja dan kursi, ya. Kemudian sampai ke rumah pembeli. Nah, jelaskan prosesnya. Apa saja jenis pekerjaan yang terlibat dalam proses tersebut? Sampaikanlah hasilnya di kelas. Silakan anak-anak buat prosesnya, proses dari kayu, perjalanan kayu sampai sudah dibuat menjadi peralatan mebel sampai di tangan pembeli. Mari kita membuatnya, kemudian kita akan bacakan di muka kelas. Bisa ya? Adakah perajin di sekitar tempat tinggalmu? Jika ada, tuliskan tentang perajin tersebut. Perajin apa saja? Kemudian perajin tersebut, bacaan tersebut harus memuat. Yang pertama, produk apa yang dihasilkan oleh perajin itu. Kedua, sumber daya alam yang dipakai untuk bahan bakunya. Ketiga, jenis pekerjaan yang terlibat, jenis pekerjaan apa. Kemudian yang terakhir, manfaat terhadap masyarakat sekitar. Apa manfaatnya? Bisa ya? Oke, mari kita lanjut. Nah, anak-anak, setiap benda perlu diproses sedemikian rupa agar nilai ekonominya bertambah. Misalnya, kayu jika hanya dijual dengan wujud kayu, ya, tentu harganya tidak akan semahal kayu yang telah dibentuk menjadi model.
atau mebel. Bahan yang digunakan dalam proses produksi disebut bahan mentah ya, atau bahan baku. Apa perbedaan bahan mentah dan bahan baku? Mari kita lihat. Bahan mentah adalah bahan yang diolah dalam suatu proses produksi sehingga perubahan bentuk dan wujudnya dari bentuk aslinya. Misalnya, gandum merupakan biji dari tumbuhan, merupakan bahan mentah pembuatan roti. Ya. Sebelum menjadi roti, gandum diubah terlebih dahulu menjadi tepung terigu. Kedua, bahan baku merupakan bahan mentah yang menjadi bahan dasar pembuatan suatu produk di mana bahan tersebut dapat diolah melalui proses tertentu untuk dijadikan wujud yang lain. Contohnya, telur, margarin, dan tepung merupakan bahan baku pembuatan roti. Bahan baku ada yang bermacam ya. Ada yang bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung adalah bahan baku menjadi bagian barang yang dihasilkan. Produksi tetapi tidak secara langsung tampak menjadi barang yang dihasilkan. Misalnya, apabila barang yang dihasilkan adalah meja dan kursi, maka yang termasuk bahan baku langsung adalah kayu. Sedangkan bahan baku tidak langsung adalah paku dan cat. Ya, oke. Nah, mari kita lihat bahan baku yang ada di slide ini. Bahan baku apa saja? Ini ada gambar mantel, ada gambar buku, gambar perhiasan. Bahan bakunya dari mana saja? Kita coba buat ya. Oke, terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran hari ini. Kiranya pembelajaran hari ini menyenangkan buat anak-anak semua. Tetap diingatkan untuk jaga kesehatan ya, jaga imun, jaga iman kita. Selalu berdoa kepada Tuhan dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe, komen untuk perkembangan channel pembelajaran ini. Salam sehat.